Selamat datang kita di acara cara-cara sukses. Bersama ini kita mempunyai tamu namanya Pak William Yang. Beliau adalah penulis buku The Secrets of the Dragon. Buku ini sudah terbit dan saya kenal beliau ini sudah kurang lebih hampir 3 tahun dan pantas dijulukilah sebagai rockstar di acara cara-cara sukses. Apa kabar Pak Baik, Pak. William? Baik. Saya itu sangat tertarik sekali dengan latar belakang Anda ya, sebagai penulis buku, terutama buku yang baru saja muncul. Mungkin bisa cerita sedikit mengenai latar belakang Anda? Silakan. Saya banyak berkecimpung dalam dunia marketing, dan sekarang saya lebih fokus pada business consultant, fokus pada market penetration strategy. Oke. Nah, mengapa Anda tiba-tiba mau menulis buku ya? Padahal Anda itu bukan penulis buku ya sebenarnya, tapi sekarang ini sudah benar-benar punya passion untuk menulis buku ini. Kenapa? Bisa cerita mungkin? Awalnya saya memang nggak ada rencana untuk menulis buku ini, dan ini kebetulan aja saya dapat ide ini pada tahun lalu, pada awal tahun naga tahun lalu. Waktu itu saya diundang menjadi salah satu pembicara di Pondok Indah, di salah satu sekolah. Dan karena kita ngomongin awal tahun naga, saya rasa saya harus berbicara tentang naga. Jadi saya mencari bahan-bahan baik secara buku-buku maupun melalui internet, dan bisa dikatakan 90% bahan yang saya temukan itu berbau-bau supernatural dan ilmu-ilmu gaib. Dan menurut saya hal itu tidak pantas disampaikan di sekolah. Jadi saya melakukan riset lebih mendalam. Saya mencari sangat mendalam dan akhirnya sampai pada satu titik. Saya menemukan bahwa lambang naga ini sebenarnya satu hal yang luar biasa. Dia itu satu kode, satu rangkaian kode, dan naga ini nggak pernah ada. Dia itu rangkaian kode yang hanya diturunkan pada para pemimpin. Karena alasan itulah, pada masa lalu lambang naga ini hanya dimonopoli oleh keluarga kerajaan. Dan apa sebenarnya isi dari arti dari lambang naga itu? Sebenarnya serangkaian kode bagaimana mengendalikan satu negara. Dan itu hal yang berbahaya kalau beredar di rakyat biasa pada zaman itu. Oh, jadi naga ini bukan suatu binatang ya? Bukan binatang, tapi lebih pada kode. Itu yang saya temukan. Dari riset saya, hasil kesimpulan saya mengarah ke sana. Oke, dan itu kodenya kode apa itu sebenarnya? Bagaimana cara mengendalikan satu negara? Ada berapa unsur atau apakah ada elemen-elemen lain di dalam kode itu? Kode itu sebenarnya berbagai macam unsur gabungan jadi satu tentang seorang pemimpin ideal. Dan kita kalau melihat ke masa lalu, di mana masa lalu itu nggak ada guru, nggak ada sekolah. Adapun guru tuh jarang sekali, sulit sekali mencari guru. Karena itu banyak kan orang pada zaman dahulu itu mencari pelajarannya itu dari alam. Unsur-unsur kebijaksanaan alam itu digabungkan jadi satu, jadi lambang naga. Yang mana kalau kita uraikan, itulah seorang pemimpin yang baik. Dan saya sekarang berani mengatakan, Anda boleh tidak percaya sama saya, tapi saya berani mengatakan sebut satu orang pemimpin besar, dan Anda menemukan 11 unsur naga di dalamnya. Oh, jadi pemimpin-pemimpin hebat di dunia ini ada 11 elemennya itu dalam Betul. Karena dirinya kalau ya? kurang satu aja dalam elemen itu, dia tidak akan bisa mencapai pencapaian yang sekarang. Dan apakah sudah banyak pemimpin-pemimpin seperti itu? Saya rasa semua pemimpin besar melaluinya. Karena tanpa kurang satu unsur aja dari naga ini tidak akan mencapai pencapaiannya. Dan itu saya buktikan melalui apa yang saya tulis di buku saya. Saya tidak, walaupun buku ini berdasarkan literatur China, saya tidak menuliskan banyak tentang orang-orang China di sini. Banyak Steve Jobs, Bill Gates, Margaret Thatcher, Mahatma Gandhi, bahkan keluarga Rothschild yang sering kita dengar di teori-teori konspirasi itu. Saya menuliskan bagian cerita sejarah di mana dia dapat 1 juta pound sterling dia yang pertama, dan itu ceritanya sangat luar biasa. Semua orang-orang hebat itu memiliki 11 unsur sang naga. Dan kita seperti tahu, mungkin seperti Napoleon atau Margaret Thatcher, tidak mungkin dia meniatkan saya sedang melakukan sang naga. Steve Jobs mungkin tidak meniatkan saya sedang melakukan sang naga. Tapi tanpa mereka sadar, mereka sedang menjalani sang naga. Nah, tanpa kesadaran itu apakah kebetulan atau mereka mempelajari yang 11-11 ini atau bagaimana kok bisa tiba-tiba mereka Bisa mempunyai ya? dicapai melalui cara-cara alami, bisa mereka belajar, tapi mungkin mereka nggak tahu yang mereka pelajari sang naga, atau karena keadaan memaksa memunculkan itu. Seperti kita tahu bahwa naga itu
sebenarnya gabungan dari 11 unsur jadi satu. Saya ambil contoh, matanya adalah mata harimau, itu melambangkan cita-cita yang tinggi dan pemberani. Saya rasa nggak ada pemimpin besar di dunia ini yang pengecut dan tidak punya cita-cita ya. Iya, iya. Dan berikutnya adalah kepala unta, di mana artinya seorang pemimpin itu harus berani berkorban. Kita tahu bahwa unta itu kalau misalkan menyeberang ke padang pasir dan dia tertimpa badai pasir, dia akan duduk melindungi majikannya sebagai tembok. Majikannya kalau kita lihat di film-film itu berlindung di balik badan sang unta. Dan pada waktu cadangan airnya habis, majikannya itu akan menusuk cadangan airnya si unta itu untuk diminum. Baru begitu sampai ke kota, sang majikan itu bisa kasih makan ke si unta. Majikan dari seorang kaisar itu adalah rakyat. Dalam artian pada saat krisis, seorang pemimpin harus berkorban demi rakyat, baru pada saat kemakmuran lah rakyat bisa bayar pajak. Dan believe me, ini tidak berlaku hanya untuk memimpin negara. Anda mulai bisnis atau menjadi pemimpin supervisor atau pemimpin kecil pun ini berlaku di mana-mana. Pak William, saya tertarik sekali. Kenapa mengenai rahasia naga ini tidak dibicarakan oleh pakar-pakar lain di dalam dunia ini? Ya, saya pikir mereka tidak terpikir ke sana. Karena seperti yang kita tahu, para pakar itu banyak yang sangat terlalu terspesialisasi. Seperti para orang yang ngurusin naga ini banyak kan antropolog, arkeolog, para pakar kebudayaan, atau orang yang menggemar feng shui. Dan mereka banyak kan tidak berpikir untuk menghubungkan ini pada satu teori bisnis, atau teori kepemimpinan, atau sejarah kepemimpinan. Sementara saya memiliki hobi untuk baca buku. Saya membaca sangat banyak buku. Saya banyak baca study case tentang bisnis, leadership, dan juga saya punya hobi untuk baca hal-hal yang berbau antropologi dan arkeologi. Dan pada waktu saya menggunakan pengetahuan saya itu dalam menyelidiki tentang naga, saya menemukan satu benang merah di antara mereka semua. Dan memang pada waktu saya menemukannya itu saya nggak langsung dapat menerjemahkannya. Saya perlu waktu yang cukup lama untuk menggabungkan mereka semua. Dan akhirnya setelah setahun saya bekerja keras untuk mengungkapkan hal itu, akhirnya inilah hasilnya buku saya. Oh, ini menarik sekali ya. Kan kita sedang menghadapi pemilu nih 2014 nih. Ya. Kira-kira siapa saja nih orang-orang calon pemimpin negara Indonesia ini mempunyai 11 elemen ya? Apakah Anda bisa mungkin memberikan ya mungkin prediksi siapa itu? Saya rasa saya tidak dalam kapasitas untuk memberikan prediksi seperti itu, dan akan terjadi kontroversi, dan bisa karena nanti akan terjadi mereka semua punya pendukung, punya penentang, dan saya tidak mau menyulut suatu teori konspirasi dan perdebatan yang tidak sehat. Saya rasa sebaiknya orang membaca apa yang saya tuliskan dan coba bandingkan dengan tokoh-tokoh yang Anda pilih. Ya. Oke, kalau begitu seorang pemimpin, Anda mengatakan memang harus memiliki yang 11 itu ya. Kira-kira apakah dengan membaca buku Anda itu untuk menjadi pemimpin yang hebat atau mungkin pemimpin yang sempurna itu bisa terjadi? Saya yakin bisa. Karena saya menuliskannya ini adalah bahasa yang sangat sederhana, tidak melalui teori-teori yang rumit-rumit. Saya lebih mengedepankan contoh. Seperti biasanya kalau kita tahu buku-buku kepemimpinan itu teorinya bisa berpuluh-puluh halaman dan contohnya kira-kira cuma satu paragraf. Kalau saya balik, teorinya hanya 2 halaman, tapi saya punya contoh bisa 50-40 halaman. Itu contohnya dari mana? Jadi fakta-fakta sejarah. Dan saya tampilkan secara lengkap di sana. Seperti misalkan pada waktu Steve Jobs diusir dari Apple, dan saya tampilkan semuanya situasi dan dilema dia saat itu. Pada waktu dia mengeluarkan uangnya yang terakhir untuk invest di Toy Story, dan dimana setelah uang itu diinvestkan, kalau dia sampai gagal dia akan jadi gelandangan. Itu dilema yang dia keluarkan, dia rasakan itu saya yakin bisa dirasakan oleh pembaca. Dan saya udah uji coba kepada para orang yang tidak suka baca, dan mereka bisa membacanya sampai selesai. It's so simple. Dan kita gunakan contoh-contoh yang nyata. Wah, menarik sekali. Itulah Pak William Yang, penulis buku The Secrets of the Dragon, dan sudah juga muncul di beberapa
Toko-toko buku sudah di mana saja bisa mereka dapat Yang memperoleh jelas buku di ini? semua toko Gramedia sudah beredar. Di Gramedia, oke. Dan toko-toko buku ternama di kota Anda, saya yakin sudah beredar juga. Oke, bagus. Dan saya juga sudah membacanya, sangat menarik sekali dan saya ingin baca ulang lagi. Buku ini selain apakah mereka juga bisa menghubungi Anda lah kalau seandainya mereka ada pertanyaan atau apa, bagaimana mereka bisa welcome. Saya welcome. Jadi saya bisa dihubungi melalui email di sod.expert@gmail.com. Expert EXPERT ya? Ya. Oke. Jadi bisa juga bagi pendengar yang ingin menulis atau email ke Pak William Yang bisa di email alamat sod.ddelta.expert @gmail.com. Baik Pak William Yang, terima kasih sekali lagi menjadi tamu di Cara-Cara Sukses. Sampai ketemu lagi dan terima kasih. Terima kasih.